Shalom saudaraku semua, senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita akan bersama-sama belajar mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah sumber kehidupan kami. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada slogan yang mengatakan bahwa menjadi manusia itu sulit. Pernahkah Anda mendengar slogan ini? Benarkah menjadi manusia itu sulit? Mungkin lebih tepatnya kita sebutkan hati manusia itu memang sulit dan rumit. Ya saudaraku, hati manusia itu memang rumit dan penuh misteri yang tidak terselami. Hidup itu sulit saat kita harus belajar hidup dengan baik, menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah selesai yang satu, datang masalah yang lain lagi. Menghadapi rumitnya kisah cinta manusia, mengalami harus bekerja dengan keras, mengalami kesusahan karena banyak persoalan, atau mengalami kesusahan karena sakit penyakit yang diderita. Itulah hidup saudaraku, selama kita masih hidup di bumi, maka tetap harus menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini. Saudaraku, memahami kehidupan di sekitar kita saja sudah begitu sulit, termasuk sulitnya memahami hati dan pikiran orang-orang yang ada di dekat dengan kita sekalipun, anggota keluarga kita sekalipun, pasangan hidup kita sekalipun. Kita susah mengerti akan hati mereka. Lalu bagaimana manusia bisa memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan? Saudaraku yang terkasih, sebagian orang ada yang berkata ketika kita mengikuti Tuhan, jalan kita pasti lurus dan tidak menemui hambatan. Tapi nyatanya, yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Ya, perjalanan kita malah terasa rumit dan sulit. Kita tidak sabar jika harus menunggu dan berharap dan tetap percaya di tengah persoalan pelik yang membelit hidup kita. Yang menjadi banyak pertanyaan di antara kita adalah, mengapa jalan Tuhan sering tidak seperti yang kita inginkan? Saudaraku, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka langsung dihadapkan pada banyak kesulitan dalam perjalanan mereka. Mari kita baca Keluaran pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Saudaraku, melalui pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tuntunannya tidak pernah salah. Sekalipun Israel dituntun Tuhan menuju Laut Teberau yang bagi mereka, bagi bangsa Israel, Laut Teberau itu bukan jalan keluar, tapi itulah jalan yang Tuhan kehendaki. Mereka, bangsa Israel harus menyeberanginya, harus menyeberangi Laut Teberau. Itu kata Tuhan. Bayangkan saudaraku, apa yang ada di dalam benak bangsa Israel ketika melihat laut itu ada di depan mata.
Sedangkan tentara Mesir mengejar di belakang mereka dengan segenap senjata peralatan perangnya, dengan kereta perangnya. Dan jalan satu-satunya di depan mereka tertutup oleh laut. Mereka bangsa Israel ini menjadi sangat ketakutan dan mulai mempermasalahkan Musa, mulai menyalahkan Musa. Perlu waktu sebelum mereka sadar bahwa Tuhan ingin menunjukkan keagungan dan kebesarannya yang lebih dahsyat lagi daripada kemegahan dan kekuatan tentara Mesir. Saudaraku, jalan Tuhan itu memang bukan jalan yang lurus dan mulus, tetapi sesungguhnya itu adalah jalan yang sulit untuk dipahami dan dimengerti oleh pikiran manusia. Tetapi Tuhan berjanji bahwa penyertaan Tuhan selalu menuntun kita melalui jalan kebenaran itu. Meskipun sulit dan rumit, kita ini sedang tidak salah jalan ketika berjalan bersama Tuhan. Ya saudaraku, percayalah dengan segenap hatimu bahwa jalan Tuhan itu indah pada waktunya. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk menguji hati kita, kadang Tuhan memang menghadirkan tantangan di dalam perjalanan hidup kita. Itulah salah satu maksud Tuhan membawa umatnya hingga ke tepi laut Teberau dan terdesak. Di belakang ada tentara Mesir dengan peralatan perang yang lengkap dan di depan ada laut yang dalam sekali. Seperti dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita ini seperti berada pada jalan yang penuh dengan persoalan, banyak tekanan yang datang dari segala arah, menyulitkan kita, menekan kita, dan menyusahkan hidup kita. Dan kita menjadi kehilangan arah, tidak tahu harus mengambil jalan yang mana. Saudaraku, pada saat badai masalah menghadang kita, apakah kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan selalu menyertai hidup kita? Kita mungkin tidak memahami jalannya Tuhan, tetapi kita dapat percaya bahwa jalan-jalan Tuhan itu jalan yang tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun hidup kita. Kita berada di jalan yang salah ketika kita tidak sedang dalam tuntunan Tuhan. Kita mengikuti maunya kita sendiri. Saat itulah kita di jalan yang salah. Tetapi kalau kita sedang dituntun Tuhan, meskipun rumit dan sulit, kita sedang berjalan di jalan yang benar. Percayalah, jika Tuhan yang menuntun, maka jalan yang kita lalui adalah jalan yang benar. Teruslah melangkah saudaraku, janganlah ragu, karena Tuhan selalu berjalan di jalan yang benar, meskipun kita menganggapnya sebagai jalan yang salah. Tuhan itu Maha Tahu, kita ini loh yang sok tahu. Jadi, seturutlah akan tuntunan Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudaraku, adalah tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu adalah sabda firman Tuhan. Karena kita tidak mampu memahami jalan Tuhan, kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, kehendak kita, dan rencana kita. Tapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti
dan serasa tidak masuk akal bagi pikiran kita. Saudaraku, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Ia yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku, kalau tidak mau menghadapi angin ribut dalam hidup kita, serahkanlah jalan kita kepada Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Kalaupun ada angin ribut, Tuhan akan memproteksi kita. Berjalan saja terus karena Dia, Tuhan, beserta dengan kita. Ikuti jalan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi sejahtera. Kalau kita ada di jalan Tuhan, maka dalam sekejap Ia bisa memberikan kelimpahan kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti jalan Tuhan, maka dalam sekejap Ia dapat mengambil semua yang kita miliki. Selama kita ada di jalan Tuhan, selama itulah kita akan dipelihara oleh Tuhan. Sebagai bacaan penutup, mari kita baca firman Tuhan pada Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, serahkanlah pergumulan kita kepada Tuhan. Komitlah dengan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Unsur mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang akan membuat Tuhan bertindak. Pergumulan kita memang besar, tetapi ada Tuhan yang lebih besar dari pergumulan kita. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan akan memunculkan keberhasilanmu, kesuksesanmu, keuntunganmu, dan hal-hal besar bagi kita semua. Karena itu, bertahanlah. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan mundur, jangan kecewa. Dia, Tuhan, sudah menyiapkan berkat-berkat untuk kita semua. Bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara, dan bersama Dia kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, meskipun jalan Tuhan itu rumit dan sulit, bahkan jalan yang tidak kami mengerti dan tidak kami pahami, tetapi kami bertekad dengan segenap iman kami akan tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, dengan memohon akan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan semua pergumulan kami dan kami tidak akan meragukan dan akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya sepenuhnya akan penyertaan Engkau dalam hidup kami. Kami percaya jalan kebenaran-Mu tidak akan pernah mengecewakan kami. Semua jalan-Mu akan membuahkan keindahan tepat pada waktunya. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar dan menghasilkan karya yang baik, dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Tetaplah kuat, berjalanlah di jalan Tuhan, dan jalani hidup ini untuk menjadi pemenang bersama Tuhan. Haleluya, amin. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali, Shalom, Tuhan memberkati.